Halo nakama, seperti yang kita ketahui, pada episode 112 anime One Piece minggu lalu, pada akhir panel diperlihatkan Kapten Kid yang telah dipaksa turu akibat sok ingin balas dendam kepada Akagami no Sengs, hingga dirinya tidak memperhitungkan kekuatan Yonko yang membuat dirinya dan krunya tenggelam. Lalu, pada kali ini Caca akan membahas lanjutan dari One Piece pada episode 1113. Gasken! Scene di panel awal di Pulau Hachinosu, yaitu markas besar Yonko Kurohige alias Marshal Litich, yang nampak di luar markas telah terjadi keributan kecil lantaran Kapten Koby yang telah kabur dari penjara sedang diperebutkan oleh para cecunguk Kurohige. Mereka terlihat gembira seakan insiden kaburnya Kapten Koby yang hilang di area pulau bukanlah masalah besar. Mereka justru percaya diri ketika nanti menemukannya bakal mereka bunuh dan berkeinginan menjualnya ke organisasi Cross Guild tanpa khawatir dengan angkatan laut. Apalagi bayaran untuk Kapten Koby sangat menguntungkan, yaitu 500 juta berry, setara 5 peti harta, dan beda dengan harga kapten yang biasanya dalam pasaran Cross Guild. Mendengar hasrat para cecungu, Pizarro menampiknya. Ia membantah agar para cecungu itu tidak bertindak di luar perintah kaptennya dan menunggu jawaban Kapten Teach terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya. Lalu scene berpindah. Ternyata Koby tidak kabur sendirian. Walau posisinya sudah diketahui para cecungu, Koby sedang memimpin para tahanan lainnya secara massal dan berencana untuk mengorbankan dirinya terlebih dahulu sebagai pancingan. Di situasi yang terdesak, aksi Koby sangat dipuji oleh para tahanan lainnya, juga mendukung agar Koby menghajar para cecungu yang sedang menghadangnya. Di sisi lain, Shiryu berkata kepada Pizarro jika hanya dengan kekuatannya, Pizarro sendiri pun bakalan berhasil menangkapnya. Tetapi Pizarro beranggapan jika dirinya juga merasa merepotkan untuk menangkapnya karena mengingat perkataan Kapten Teach itu sendiri. Tiba-tiba Vasco menyela. Si tukang mabuk berhasrat ingin ikut berpesta. Pizarro merespon jika tindakan Vasco akan mengakibatkan kerusakan yang berdampak besar pada wilayah itu. Maka dari itu Pizarro ngegas kepada Vasco karena jika terjadi kaptennya akan marah. Melihat Sanjuan Wolf yang lagi bangkong, Vasco melawak lagi. Vasco memberikan ide agar masalah ini justru Sanjuan Wolf lah yang cocok mengemban tugas kegaduhan yang sedang terjadi. Lalu kembali ke situasi Koby yang saat ini dirinya benar-benar dalam keadaan terpojok akibat dirinya yang menjadi umpan agar para cecungu terfokus pada dirinya. Di sisi lain, Koby kesulitan bergerak karena berlari sambil membawa alat perangkap pemberat. Lalu scene berpindah ke ruang tahta kru bajak laut Kurohige, di mana pada saat Koby baru tertangkap dan diadili di ruangan tersebut oleh Kurohige dan jajaran komandannya. Saat itu, Koby diajak mediasi tanpa ada kekerasan. Kurohige berbicara agar keinginannya soal wilayah kekuasaannya agar dijadikan negara yang berdaulat dan diakui oleh pemerintah. Namun, Koby menentang akan hal itu. Kemudian, Kurohige lantas membalas jika seseorang yang mempunyai impian tidak boleh dipatahkan secara personal. Koby juga menyelah jika tujuan dan alasan ekstrim dari Kurohige lah yang membuat Koby kontra akan impian Kurohige, karena jatuhnya akan banyak menelan korban akibat aksi terorisme yang secara nyata dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige. Alih-alih Kurohige berbicara tujuan membuat negara, maksud lainnya Kurohige juga memikirkan masa depan Koby agar dirinya dijadikan bahan pertukaran atas semua keinginan Kurohige yang menyangkut dengan pemerintah agar terlaksana dengan lancar. Lagi-lagi Koby dengan ngegas menampik argumen Kurohige karena posisi dirinya di angkatan laut saat ini tidak sepenuhnya tunduk dengan kebijakan atasan dan pemerintah. Walau tujuan baiknya sama, Koby menjelaskan posisinya saat ini berada di pihak SWORD, yaitu organisasi militer sayap kiri atau pihak oposisi. Apaan tuh? Ujar Kurohige. Aokiji pun bereaksi dan merespon mengenai SWORD sambil menjelaskan kepada Kurohige
jika SWOT adalah kumpulan militer angkatan laut yang tidak peduli risiko pemecatan anggotanya dan menghilangkan tugas dan larangan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan pemahaman SWOT. Lalu Kurohige pun paham atas penjelasan dari Aokiji, akan tetapi Kurohige tetap teguh dengan rencananya dan mempunyai rencana cadangan agar Kobe tetap dijadikan barang pertukaran yang masih menguntungkan. Karena kepopulerannya, Kobe yang dijuluki pahlawan atas insiden perang Marineford dan peran pahlawan pembebasan melawan para penjahat lautan. Kemudian, Shin kembali ke masa sekarang. Kobe masih dikejar oleh para cecumu dan mengingat tentang dirinya yang dikurung di jeruji besi, yang jadi penyebab bebasnya dirinya karena dibantu oleh Perona, sang selir waifu Zoro. Namun Perona meminta agar Kobe juga menyelamatkan Gekko Moria. Lalu tiba-tiba di belakang rumah susun terjadi kekacauan lain, sehingga salah satu cecumu berteriak karena ada pihak angkatan laut yang sedang mengacau dari pelabuhan, yang kekuatannya setara dengan bajak laut Kawakan. Cerita berpindah ke pelabuhan, di mana kekacauan baru itu terjadi. Muncullah manusia tanah liat beratribut angkatan laut yang kebal dibacok. Lalu gedung yang semula diam tiba-tiba bergerak sendiri, yang ternyata orang di balik itu adalah cucu Kujaku, penasehat besar Zoro, Admiral Angkatan Laut, yang juga anggota Elite SWORD, sedang memakai cambuk pengguna buah iblis Wipu-Wipu no Mi, si manusia penjina. Kemudian, Shin beralih ke Kobe yang pada saat itu dirinya dalam keadaan terkepung. Sampai-sampai Kobe merasa putus asa karena para cecumu itu berniat untuk menembak ke arah Kobe secara massal. Akan tetapi, ketika cecumu itu serentak ingin menembak, malahan peluru tembaknya berubah menjadi bunga-bunga yang berterbangan hingga membuat terheran-heran. Selepas insiden itu, Kobe menyadari jika Hibarilah pelaku di balik peluru yang berubah menjadi bunga yang indah. Ternyata Hibari anggota Elite SWORD diam-diam telah memantau sekaligus mengamankan keadaan Kobe dari tadi. Di sisi lain, ternyata rekan Kobe yang bernama Pangeran Cruz juga menjadi dalang dari semua permasalahan yang menyangkut pembebasan Kobe. Usut punya usut, jajaran Elite SWORD sudah merencanakan di mana letak yang strategis untuk menyelamatkan Kobe. Dari Kujaku yang membuat gedung memutari lokasi Kobe agar area diperlebar seperti aula, manusia tanah liat buatan dari buah iblis milik Pangeran Cruz, dan juga surprise dari kedatangan sosok pahlawan angkatan laut legendaris. Lalu, ketika Pangeran Cruz merasa timing sudah bagus dalam mengkoordinir situasi, kini giliran Tashigi, sang waifu selir Zoro, yang beraksi. Tiba-tiba, di arah langit, kapal angkatan laut terbang, yang membuat kaget para cecumu, Kobe, dan Komandan Kurohige. Alhasil, giliran Wakil Admiral Gup yang beraksi memberikan kejutan yang klimaks dengan tinju besinya membuat area di bawahnya luluh lantah dibuatnya. Gup memberikan salam yang cukup keras kepada musuhnya karena mereka telah salah menculik murid kesayangannya di Angkatan Laut saat ini. Sekian dan terima kasih Caca sampaikan. Kritik dan saran Caca persilakan.